Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan pelajari tentang gerak parabola. Ada berbagai peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan bahwa benda tersebut melakukan gerak parabola. Di antaranya, yang pertama, gerakan bola yang ditendang oleh pemain sepak bola. Yang kedua, gerakan bola basket yang dilemparkan ke dalam keranjang. Yang ketiga, loncatan batu ala pemuda suku Nias. Mengapa disebut parabola? Karena lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah hasil perpaduan atau gabungan gerak lurus beraturan GLB pada arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan GLBB pada arah vertikal. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Kita akan menganalisis gerak parabola setelah benda dilemparkan dan bergerak bebas di udara dengan pengaruh gravitasi, dengan gesekan udara diabaikan. Percepatan benda yang bergerak parabola disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi atau G yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Sekarang kita akan pelajari tentang besaran fisis pada gerak parabola. Gerakan benda yang berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi θ terhadap horizontal seperti gambar berikut ini. Dari definisi yang telah kita pelajari bahwa gerak parabola merupakan gabungan atau hasil perpaduan antara GLB pada komponen gerak horizontal dan GLBB pada komponen gerak vertikal. Kalian perhatikan gerakan dari benda yang berbentuk parabola seperti ini. Lintasan dari benda berbentuk parabola. Gerakan dari benda ini merupakan hasil perpaduan antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Mula-mula benda berada di posisi A. Pada posisi A ini, benda memiliki kecepatan awal sebesar V0. Benda bergerak ke atas dengan kecepatan V0 ini dengan sudut elevasi sebesar θ. Kecepatan awal V0 ini terdiri dari V0x komponen kecepatan awal pada sumbu X dan V0y komponen kecepatan awal pada sumbu Y. Benda akan bergerak ke atas. Beberapa saat kemudian benda tersebut berada pada titik sembarang, misal di sini titik B, kecepatan benda berubah menjadi V. Kecepatan benda V ini terdiri dari dua komponen, yaitu Vx, komponen kecepatan pada sumbu X, yang sebesar V0x ya, karena pada sumbu X kecepatannya tetap, maka akan selalu sama dengan kecepatan yang sebelumnya. Jadi V di sini akan sama dengan V0x. V ini juga terdiri dari komponen kecepatan pada sumbu Y atau Vy. Benda akan terus bergerak ke atas sampai mencapai titik C, atau di sini adalah titik tertinggi dari benda tersebut. Pada titik tertinggi, kecepatan vertikalnya adalah sebesar 0, dan pada titik tertinggi ini hanya memiliki kecepatan pada arah horizontal yang sebesar Vx, dan karena GLB akan sama dengan kecepatan pada arah X yang sebelumnya. Jadi di C ini Vx sebesar V0x. Kemudian benda akan bergerak turun sampai mencapai titik D. Di titik D ini kecepatan dari benda itu sebesar V. Kemudian benda akan bergerak turun
terus ya sampai mencapai atau menyentuh tanah di titik E. Anak-anak, perhatikan animasi dari gerak peluru berikut ini. Misal kita tentukan sudut elevasinya sebesar 30 derajat. Lalu kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon. Kalian perhatikan lintasan dari peluru tersebut. Peluru akan mencapai jarak dari awal sampai jatuhnya peluru. Lalu kita bandingkan dengan yang sudut elevasinya sebesar 45 derajat. Ternyata tempat jatuhnya peluru akan lebih besar atau lebih jauh. Kita perbesar sudut elevasinya menjadi 60 derajat. Ternyata jatuhnya peluru akan lebih dekat dibandingkan yang sudut elevasinya 45 derajat. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Untuk menjawabnya, kalian perlu mempelajari tentang analisis gerak parabola. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang analisis gerak parabola, terlebih dahulu kita akan mengingat kembali tentang GLB dan GLBB, di mana definisi dari gerak parabola tadi merupakan perpaduan antara GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Untuk GLB kita tahu bahwa ciri-cirinya adalah kecepatan benda tetap V tetap. Karena kecepatan benda ini tetap atau selalu sama, maka percepatan benda tidak ada. Artinya A sebesar 0. Rumus GLB yang kita gunakan yaitu S sama dengan V kali T. Untuk GLBB, ciri-ciri yang dimiliki, kecepatan benda berubah. Karena kecepatan benda berubah, maka akan muncul percepatan. Percepatan ini bernilai konstan atau tetap. Rumus GLBB untuk gerak vertikal ke atas atau GVA sesuai dengan gerak parabola yang arahnya ke atas ya anak-anak, dan kemudian bergerak turun. Yang pertama untuk gerak vertikal ke atas, rumus yang digunakan VT sama dengan V0 dikurangi G kali T. Yang kedua H sama dengan V0 T dikurangi setengah GT kuadrat. 3 VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. Sedangkan untuk benda yang bergerak vertikal ke bawah, maka A yang tadi ada di dalam rumus diganti sebesar G. Anak-anak, kita mulai mempelajari tentang analisis gerak parabola atau gerak peluru. Tinjau gerak dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Pertama yang akan kita pelajari adalah kecepatan awal atau V0. Kecepatan awal atau V0 ini muncul saat benda berada pada posisi A, di mana benda tepat akan bergerak. Kita tahu tadi bahwa kecepatan awal ini memiliki dua komponen, yaitu komponen kecepatan awal pada sumbu X yang kita kenal dengan V0X dan komponen kecepatan awal pada sumbu Y yang kita kenal dengan nama V0Y. Pada bab vektor, kita sudah mempelajari bahwa untuk sudut yang diukur dari sumbu X atau garis mendatar, maka komponen kecepatan awal pada sumbu Y nanti yang akan kita gunakan adalah yasinta. Berarti untuk V0Y-nya ini kita menggunakan sin. Sehingga V0Y kita menggunakan rumus V0 kali sin theta. Sedangkan untuk V0X kita menggunakan rumus V0 kali cos theta. Keterangan dari rumus ini, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. V0X adalah komponen kecepatan awal pada sumbu X dengan satuan meter per sekon. V0Y adalah komponen kecepatan awal pada sumbu Y dengan satuan meter per sekon. Dan theta adalah sudut elevasi dari benda terhadap sumbu X atau terhadap garis yang mendatar.
Analisis gerak parabola yang kedua tentang kecepatan benda setiap saat atau kecepatan benda pada titik sembarang. Dari grafik lintasan gerak parabola berikut ini, kita tahu tadi bahwa suatu saat ketika benda melakukan gerak parabola, benda akan mencapai suatu titik sembarang, dalam hal ini titik B. Maka pada titik B ini kita bisa menentukan kecepatan benda yaitu sebesar V. Kalian perhatikan di titik B ini kecepatan benda adalah sebesar V. Jika kalian amati, gambar yang terbentuk ini seperti metode jajaran genjang yang pernah kalian pelajari di bab vektor. V di sini merupakan vektor resultannya. Vektor resultan dari penjumlahan Vx dan Vy. Berarti untuk menentukan V di sini, karena Vx dan Vy ini saling tegak lurus, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu V sebesar akar dari V kuadrat tambah Vy kuadrat. Vx di sini adalah komponen kecepatan pada sumbu X dengan satuan meter per sekon. Kita cari terlebih dahulu Vx-nya karena pada sumbu X yang terjadi adalah gerak lurus beraturan atau GLB, maka kecepatan pada arah sumbu X akan selalu sama dengan kecepatan pada sumbu X yang sebelumnya, yaitu Vx sebesar V0x, atau Vx bisa kita cari dengan menggunakan rumus V0 kali cos theta. Kemudian Vy. Vy adalah komponen kecepatan pada sumbu Y dengan satuan meter per sekon. Kita tahu tadi bahwa pada sumbu Y yang terjadi adalah benda bergerak lurus berubah beraturan. Karena bergerak ke atas, maka yang terjadi adalah GLBP diperlambat atau yang kita kenal dengan gerak vertikal ke atas. Untuk menentukan Vy, berarti kita juga menggunakan rumus GLBP diperlambat atau GVA. Vy bisa kita cari dengan menggunakan rumus V0Y dikurangi GT. V0Y kita tahu tadi bahwa sebesar V0 kali sin theta, sehingga Vy bisa kita cari dengan menggunakan rumus V0 kali sin theta dikurangi GT. Mengapa bisa terjadi atau mendapatkan rumus seperti ini? Kita ingat ya anak-anak bahwa pada GLBB rumus Vt sebesar V0 tambah A kali T. Sedangkan pada GVA yang terjadi pada gerak parabola tersebut, Vt ini kita ganti menjadi Vy, sedangkan V0 karena ini yang kita bahas adalah pada sumbu Y, maka V0 kita tambahkan menjadi V0Y. Tambahkan Y ya. Kemudian A ini diganti min G. Sehingga rumus Vy yang kita gunakan di titik B atau titik sembarang, yaitu V0 kali sin theta dikurangi GT. Keterangan dari rumus ini, theta adalah sudut elevasi terhadap sumbu X atau garis mendatar. G adalah percepatan gravitasi bumi. Kita bisa memilih 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon kuadrat tergantung yang diketahui di soal. Jika tidak diketahui di soal, biasanya yang kita gunakan adalah angka 10. Kemudian T adalah waktu tempuh benda dengan satuan sekon. Kecepatan yang kita peroleh dengan menggunakan rumus Pythagoras dapat kita nyatakan dalam persamaan vektor. Perhatikan gambar berikut ini. Waktu kita belajar tentang vektor, menentukan vektor resultan dengan menggunakan metode jajaran genjang, kita tahu bahwa V di sini merupakan hasil penjumlahan antara Vx dan Vy. Dengan demikian, persamaan vektor kecepatan dapat kita nyatakan dalam Vxi tambah Vyj. Vx-nya di sini kita cari terlebih dahulu ya anak-anak dari rumus yang tadi kita tentukan, yaitu Vx sama dengan V0 kali cos theta, sedangkan Vy-nya kita cari dengan menggunakan rumus V0 kali sin theta dikurangi GT. Sedangkan I dan J di sini
merupakan vektor satuan. Perhatikan gambar ini. I di sini vektor satuan pada arah sumbu X, sedangkan J vektor satuan pada arah sumbu Y, dan K adalah vektor satuan pada arah sumbu Z. K di sini ditambahkan jika bendanya berada dalam 3 dimensi atau ruang. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya satu satuan pada arah sumbu X, Y, dan Z. Misal, ya, ini penerapan untuk rumus ini ya anak-anak. Misal setelah dihitung menggunakan rumus tersebut diperoleh Vx sebesar 5 meter per sekon dan Vy sebesar 7 meter per sekon. Maka kita bisa menulis persamaan vektor kecepatannya dari rumus ini. Vxi tambah Vyj menjadi sebesar 5i tambah 7j. Jadi kalau sudah ditemukan Vx-nya, kalian tulis Vx-nya, lalu tambahkan I di belakang Vx, kemudian ditambah Vy-nya, ya, misalkan di sini 7, kemudian di belakangnya tambahkan J. Pembahasan selanjutnya yaitu posisi setiap saat atau pada titik sembarang. Dari grafik lintasan parabola ini, misalkan titik sembarangnya itu adalah titik B, kita bisa menentukan posisi benda pada saat tertentu itu dalam suatu koordinat X, Y. Koordinat ini, X, Y ini merupakan jarak. Untuk menentukan X, kita menggunakan rumus jarak, yaitu S sama dengan V kali T, sehingga kita bisa mendapatkan X sama dengan Vx kali T. Vx-nya di sini adalah sama dengan kecepatan awal yang sebelumnya pada arah sumbu X, yaitu Vx sebesar V0x, sehingga kita peroleh rumus X, yaitu V0 kali cos theta kali T. Bagaimana mendapatkan rumus itu? Pada sumbu X yang terjadi adalah GLB, sehingga untuk menentukan jarak atau S, gunakan rumus S sama dengan V kali T. Masih di pembahasan posisi di titik sembarang, tadi kita sudah membahas X, sekarang kita membahas tentang Y. Y yang kita gunakan, jarak yang kita gunakan pada arah Y atau vertikal, yaitu Y sama dengan V0Y kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita tahu tadi bahwa V0Y itu rumusnya V0 kali sin theta, sehingga rumus Y yang kita gunakan V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Bagaimana mendapatkan rumus tersebut? Pada sumbu Y di titik B, titik sembarang ini, yang terjadi adalah GLBP diperlambat atau GVA, sehingga untuk menentukan jarak S, kita gunakan rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. V0-nya di sini, karena pada arah sumbu Y, kita tambahkan Y menjadi V0Y. Kemudian karena GVA, A-nya menjadi min G, sehingga tandanya menjadi dikurangi. Tadi kita sudah memperoleh posisi dalam koordinat X, Y. Posisi tersebut bisa kita nyatakan dalam persamaan vektor. Kita kenal sebagai persamaan vektor posisi atau R, yaitu R sama dengan XI tambah YJ. X dan Y dicari dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu X sama dengan V0 kali cos theta kali T, dan Y sama dengan V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. I dan J adalah vektor satuan yang sebelumnya kita pelajari ya anak-anak. Keterangan dari rumus tersebut, R adalah vektor posisi dengan satuan meter, X adalah komponen jarak mendatar dengan satuan meter, Y adalah komponen jarak vertikal dengan satuan meter, G adalah percepatan gravitasi bumi, bisa menggunakan angka 9,8 meter per sekon kuadrat, bisa juga menggunakan angka 10 meter per sekon kuadrat untuk mendapatkan
angka yang mudah ya, kita bisa menggunakan yang 10 jika tidak diketahui di soal. Kemudian T adalah waktu yang ditempuh benda. Pembahasan selanjutnya yaitu saat benda mencapai titik tertinggi. Pada grafik lintasan ini, titik tertinggi ini dimisalkan sebagai titik C. Pada saat benda mencapai titik tertinggi, yang terjadi adalah komponen kecepatan vertikalnya 0 atau Vy sama dengan 0. Sedangkan komponen kecepatan horizontalnya tidak 0 atau Vx ada. Sehingga pada titik tertinggi gerak parabola, yang terjadi kecepatannya itu tidak 0 ya. V tidak sama dengan 0 karena masih ada nilai untuk Vx. Yang 0 sebenarnya adalah Vy. Ya, untuk totalnya kecepatan atau V tidak sama dengan 0. Dari syarat di titik tertinggi yaitu Vy sama dengan 0, kita bisa memperoleh persamaan menentukan besaran fisika yaitu pertama, waktu untuk mencapai titik tertinggi yang kita kenal dengan Tmax. Dari rumus Vy sama dengan V0 kali sin theta dikurangi G kali T, kita ganti Vy sebesar 0, kita peroleh 0 sama dengan V0 kali sin theta dikurangi GT max, kita ganti T-nya menjadi Tmax ketika Vy-nya 0 ya anak-anak, karena di titik tertinggi. Kemudian kita pindah GT max ke ruas kiri sehingga menjadi GT max sama dengan V0 kali sin theta. Kita peroleh T max sebesar V0 kali sin theta per G. Di titik tertinggi kita juga bisa menentukan ketinggian maksimum yang kita kenal dengan Y max dengan menggunakan rumus Y sama dengan V0 kali sin theta kali T max dikurangi setengah kali G kali T max kuadrat. Kita masukkan rumus untuk T max yaitu V0 kali sin theta per G. Kita peroleh rumus Y max sebesar V0 kuadrat kali sin kuadrat theta per 2G. Contoh penggunaan dari sin kuadrat theta. Misal untuk theta 30 derajat, maka sin kuadrat theta kita tulis sin kuadrat 30 derajat sama saja dalam kurung sin 30 kuadrat. Kita tahu bahwa sin 30 derajat adalah setengah, sehingga setengah dikuadratkan, maka hasil dari sin kuadrat theta untuk sudut 30 derajat sebesar 1/4. Pembahasan selanjutnya untuk analisis gerak parabola, kita ke titik terjauh. Dalam grafik lintasan parabola ini, titik terjauhnya adalah titik E. Saat benda mencapai titik terjauh, yang terjadi adalah komponen jarak vertikalnya 0 atau Y sama dengan 0. Besaran yang dapat kita tentukan yang pertama, waktu untuk mencapai titik terjauh atau TR, atau waktu untuk menyentuh tanah. Kita bisa mencarinya dengan memasukkan atau menggantikan Y yang bernilai 0 ini. Ya. Mulai dari rumus Y sama dengan V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita peroleh TR sebesar 2 kali V0 kali sin theta per G. Perhatikan rumus ini. Ternyata rumus TR ini sebesar 2 kalinya rumus T max. Kalian perhatikan juga dari lintasan parabola ini. Lintasan parabola ini berbentuk simetris sehingga waktu untuk mencapai titik tertinggi yaitu T max nih, dari titik tertinggi sampai menyentuh tanah juga waktunya sama ya anak-anak, sama seperti T max, sehingga waktu untuk mencapai titik terjauh sampai titik E sampai menyentuh tanah, maka sebesar 2 kalinya T max ya. T max tambah T max berarti sama dengan 2 kalinya T max.
Saat benda mencapai titik terjauh, kita bisa menentukan jarak terjauh atau jarak jangkauan yang kita kenal dengan Xmax. Kita mulai dari rumus Xmax sama dengan V0 kali cos theta kali TR. Kita ganti TR 2 kali V0 kali sin theta per G. Kita kalikan, kita peroleh Xmax sebesar 2 kali V0 kuadrat kali sin theta kali cos theta per G. Kita dekatkan 2 dengan sin theta kali cos theta. Seperti ini. Kita tahu bahwa di aturan trigonometri kita mengenal rumus 2 kali sin theta kali cos theta itu sama saja dengan sin 2 theta. Sehingga dari V0 kuadrat kali 2 sin theta kali cos theta per G, kita ganti 2 sin theta kali cos theta ini dengan sin 2 theta. Sehingga kita peroleh Xmax sebesar V0 kuadrat kali sin 2 theta per G. Contoh penggunaan dari sin 2 theta, misal theta-nya sebesar 30 derajat, berarti sin 2 theta sama saja sin 2 kali 30 derajat, yaitu sin 60 derajat. Kita tahu bahwa sin 60 derajat itu sebesar setengah akar 3, maka sin 2 theta untuk theta 30 derajat sebesar setengah akar 3. Sekarang kita membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama, Dodo melempar batu dengan kecepatan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi sebesar 53 derajat. Berapakah kecepatan batu setelah 1 sekon? Diketahui sin 53 derajat sama dengan 4 per 5, cos 53 derajat sama dengan 3 per 5. Yang diketahui dari soal ini yaitu kecepatan 20 meter per sekon. Karena ini kecepatan saat Dodo melempar batu, maka 20 meter per sekon ini sebagai kecepatan awal atau V0. Kemudian sudut elevasi 53 derajat yaitu theta, diketahui ada sin 53 derajat 4 per 5 dan cos 53 derajat adalah 3 per 5. Yang ditanyakan adalah kecepatan batu setelah 1 sekon. Untuk menjawab soal ini, kita memerlukan Vx. Kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus V0 kali cos theta 20 kali cos 53 derajat atau 20 kali 3 per 5 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian kita juga menentukan Vy dengan menggunakan rumus V0 kali sin theta dikurangi GT. Kita masukkan angka-angka yang diketahui. 20 kali sin 53 derajat dikurangi 10 kali 1. Kita peroleh 20 kali 4 per 5 dikurangi 10 atau 16 kurangi 10 sebesar 6 meter per sekon. Kita sudah mencari Vx dan Vy. Berarti sekarang kita bisa menentukan V dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita peroleh akar 12 kuadrat tambah 6 kuadrat atau akar 144 tambah 36. Kita peroleh V sama dengan akar 180. Kita sederhanakan menjadi 6 akar 5 meter per sekon. Contoh soal 2, peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dengan sudut elevasi sebesar 37 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan persamaan vektor posisi peluru setelah bergerak 2 sekon. Yang diketahui dari soal ini, kecepatan awal berarti V0 sebesar 30 meter per sekon, 37 derajat ini sebagai theta, kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ada juga yang diketahui sin 37 derajat dan cos 37 derajat. Yang ditanyakan adalah persamaan vektor posisi, berarti R ketika T sama dengan 2 sekon. Posisi dinyatakan dalam koordinat X, Y meter. Kita cari terlebih dahulu X-nya dengan menggunakan rumus V0 kali cos theta kali T. Kita masukkan angka yang diketahui, berarti 30 kali cos 37 derajat kali 2, kita peroleh X sebesar 48 meter. Kemudian Y, kita cari dengan menggunakan rumus V0 kali sin theta kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita masukkan angka yang diketahui, 30 kali sin 37 derajat kali 2 dikurangi setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Kita peroleh Y sebesar 16 meter. Kita memperoleh X sebesar 48 meter dan Y sama dengan 16 meter. Dari sini kita melanjutkan untuk menentukan persamaan vektor posisi setelah T sama dengan 2 sekon.
dengan menggunakan rumus vektor posisi R sama dengan XI tambah YJ. Kita masukkan X-nya sebesar 48 dan Y sebesar 16. Kita peroleh vektor posisi R sama dengan 48I tambah 16J. Jadi, posisi peluru setelah bergerak 2 sekon dituliskan dengan persamaan 48I tambah 16J meter. Contoh soal 3. Helikopter terbang mendatar dengan kecepatan 25 meter per sekon dan melepaskan bahan makanan di suatu tempat terdampak longsor. Helikopter tersebut berada di ketinggian 1125 meter. Jika bahan makanan jatuh di B, tentukan jarak AB. Perhatikan gambar berikut ini. Titik A di sebelah sini, tepat di bawahnya helikopter. Titik B di sebelah sini yaitu tempat jatuhnya bahan makanan. Yang ditanyakan adalah jarak AB. Kita tulis yang diketahui kecepatan. Kecepatan ini yaitu kecepatan ketika helikopter terbang mendatar. Berarti di sini kecepatan mendatar atau kita tulis sebagai Vx sebesar 25 meter per sekon. Kemudian ketinggian atau kita kenal dengan H sebesar 1125 meter. Tentukan jarak AB, berarti yang ditanyakan adalah XAB. Untuk menentukan jarak, kita mengingat kembali rumus S. Karena ini jaraknya mendatar, maka kita ingat pada sumbu X, benda ber-GLB. Sehingga gunakan rumus GLB untuk menentukan S, yaitu S sama dengan V kali T. Sehingga pada jarak AB, kita tulis sebagai XAB, kita menggunakan rumus GLB, yaitu V kali T, karena V-nya di situ adalah V pada arah mendatar, maka V kita tulis sebagai Vx. T di sini belum diketahui di soal, sehingga kita cari terlebih dahulu waktu T ini. Gunakan rumus gerak jatuh bebas, karena bahan makanan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Sehingga untuk mencari T, kita menggunakan rumus GJB, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita masukkan yang diketahui dari soal, yaitu H sebesar 1125, G sebesar 10. Kita masukkan, kemudian kita pindahkan ruas, kita akar, diperoleh T sebesar 15 kon. Setelah T kita temukan, yaitu sebesar 15 sekon, baru kita mencari jarak AB. Kita lanjutkan mencari jarak AB. XAB sama dengan 25 kali 15. Kita peroleh 375 meter. Jadi jarak AB adalah 375 meter. Contoh soal 4. Peluru ditembakkan dengan kecepatan 40 meter per sekon dari atas sebuah gedung setinggi 20 meter. Sudut elevasi peluru sebesar 45 derajat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Perhatikan gambar berikut ini. Soal yang keempat ini berbeda dengan contoh soal sebelumnya karena contoh soal 4 ini peluru ditembakkan dari suatu ketinggian. Yang diketahui dari soal ini, peluru ditembak dengan kecepatan, berarti kecepatan yang dimaksud di sini adalah kecepatan awal V0 sebesar 40 meter per sekon, kemudian tinggi 20 meter ini sebagai H0 atau Y0. Kemudian sudut elevasi 45 derajat ini sebagai theta. Tentukan Y max. Karena peluru ditembakkan dari suatu ketinggian, maka untuk menentukan Y max, kita tambahkan dengan Y0. Sehingga Y max kita cari dengan menggunakan rumus Y0 tambah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G.
rumus yang di belakang ini merupakan rumus untuk menentukan ketinggian maksimum dari gerak parabola. Kita masukkan angka yang diketahui. Untuk sin 45 derajat dikuadratkan. Di sini sin 45 adalah setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dikuadratkan menjadi 1/4 kali 2. Kita hitung dengan angka-angka yang lain. Jangan lupa yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu ya anak-anak, baru dijumlahkan dengan Y0 atau dijumlahkan dengan 20. Kita peroleh Y max sebesar 20 tambah 40 sama dengan 60 meter. Jadi tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 60 meter. Demikian anak-anak, materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini semoga bisa memberi manfaat pada kita semua. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kalian harus belajar mandiri dari rumah. Jaga kesehatan diri dan keluarga kalian masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.